Baik, kembali bertemu dengan Jago Catur Channel. Kita sekarang akan membahas suatu permainan yang sangat menarik ya. Ini pertahanan Prancis. Ini advance variation. Ini putih Maxime Vachier-Lagrave melawan Pavel Pronkratov ya, asal Rusia. Jawab C5 dan C3. Ini dimainkan di Video Grand Swiss ya 2021. Setelah kuda C6, MVL menjawab dengan kuda F3. Ini masih teori. Menteri B6, putih menjawab dengan gajah D3. Ada pemukulan bidak di sini oleh hitam, CD4, namun putih tidak memakannya kembali, tapi melanjutkan dengan pemberian bidak ya melalui rokade pendek. Dijawab dengan kemungkinan mencegah gajah B5 nanti ya setelah ada pertukaran dengan gajah D7. Putih menjawab benteng E1. Nah, kita lihat di sini ini kalau ini permainan berlanjut kuda GE7 ya. Sekarang kita masuk analisa. Kalau hitam makan DC3, ini putih buahnya akan cepat berkembang dengan kuda C3. Ada pengorbanan bidak. Analisa kuda B4, gajah E3, gajah C5, pertukaran gajah. Nah, ini bisa dijawab dengan benteng C1, gajah B7, gajah B1. Ini terlihat hitam nanti akan tertinggal dalam pengembangan buah. Ini bisa ke kuda G5 ya. Kalau H6 menteri bisa ke H5 ya. Kuda G6 ini pernah juga dimainkan dalam suatu permainan ya. Menteri H5, kuda C6. Ini ada pengorbanan di D5. Ini pernah terjadi dalam permainan putih
Alves dengan meraih kemenangan selanjutnya. Sekarang kita kembali ke permainan ya. Kita lihat di sini. Tadi sebelum kuda E7 ya. Demikian ya bentuk bangunannya. Tadi C, D, C3 ya. Kita melanjutkan dengan dalam permainan kuda E7 dan putih berusaha memajukan bidaknya melalui H4, 3G5, H6, dan ini ada langkah yang cukup baik ya. A3 maksudnya akan memajukan bidak-bidaknya penyerangan ke sayap menteri. Menunda, ada pemukulan di C3 dengan jawaban benteng C8 dan putih melanjutkan dengan B4, A6, gajah B2, jawaban dari putih. Dalam posisi demikian ya, pemain Rusia Pavel Ponkratov berusaha membongkar melalui sayap raja. Ini sekarang kalau putih menjawab H5, ini bisa didorong G4, kuda G4, dan ini menuju permainan yang dinamis ya dari masing-masing pihak. Kita lihat dalam bentuk bangunan demikian, putih melanjutkan dengan kuda H2. Dijawab oleh hitam melalui gajah G7 dan putih kembali memajukan kudanya ke G4. Kita perhatikan dalam bangunan demikian, hitam melanjutkan dengan adanya pemukulan buah di H4. Nah, dalam bangunan demikian kita lihat menurut di sini putih melanjutkan dengan C, D4. Akhirnya dimakan juga menurut Grandmaster Inggris Gawain Jones ya. Ini dia menyebut dengan langkah warung kopi ya. Dalam bukunya Coffee House, dalam bukunya menyebut itu langkah seperti langkah warung kopi ya. Ini kita perhatikan CD4 juga, ini tadi langkahnya cukup
beresiko. Lebih rasional di sini putih bisa menjawab Menteri F3. Nah, seandainya Menteri 8 ini baru bisa dimakan dengan posisi yang berbeda. Ini langkah yang dijawab oleh putih ya, yang penuh resiko. Kita melanjutkan dengan H5. Ini sebetulnya bisa dijawab dengan kuda D4. Jawaban putih ini yang bagus, kuda D2. Kalau ada rencana pertukaran ke B5, ini bisa dijawab dengan kuda E4. Kalau makan kuda nggak bisa ya, makan kuda lagi ya, hilang menteri. Kan tempo cek, raja D7 baru dimakan. D3, kuda C2, ini bisa dipukul F7 terlebih dahulu. Setelah makan kembali, ancam kuda. Ini putih bisa kembali ke D6 dengan ancaman gaya D4, mengurung buah-buah hitam, jaga sambil ancam. Makan. Nah, dalam bangunan demikian ini masuk ke jalur kritis ya tadi. Ini perlu pendalaman analisa lebih lanjut ya. Sekarang kita kembali ke permainan ya. Kita lihat dalam bangunan demikian. Ini tadi hitam memajukan ini ya. Ini tadi masuk ke jalur kritis kuda D4. Permainan berkembang dengan H5, cek, makan, ini putih menjawab dengan menteri F3. Sekarang dalam permainan hitam membuat langkah yang kurang tepat dengan benteng H6. Ini ada kemungkinan ini juga bisa dimakan dalam analisanya ya. Makan kembali,
Menteri D6, Raja G7, D5. Ancam ya. Posisi demikian hitam masih bisa menjawab dengan gajah F5, pertukaran buah dengan benteng C. Ini berlanjut ke permainan yang sangat menarik. Ini hitam masih bisa bertahan walaupun gajah putih cukup kuat. Sekarang kita kembali ke permainan ya. Tadi sudah dimakan gini ya. Kita dalam bangunan demikian tadi. Ini H5 kan. Ini setelah kuda G8 cegah dengan menteri F3 dalam permainan hitam menjawab benteng H6. Menteri D5, ini ancamannya ini. Kuda F6, Menteri G5 ancam benteng H6, jaga dengan kuda G4. Nah, kita lihat ini dalam posisi demikian. Putih bisa menjawab dengan kuda C3. Seandainya dipukul ya D4-nya, ini bisa dijawab dengan kuda D5, ancaman 38. Ini putih dengan Raja 1 menang ya. Kita lihat dalam posisi demikian, hitam melanjutkan dengan Menteri D8. Ada pertukaran buah. Dipukul dengan raja. Kita lihat di sini ya. Sorry. Pada saat tadi kita lihat dalam bangunan demikian ya. Ini jawaban putih ya dalam permainannya, ini terbagus ya. Kuda C3. Tadi ini udah kita analisa dengan jawaban kuda D5. Dalam permainan berlanjut Menteri D8.
Setelah ada pertukaran buah di D8, putih melanjutkan dengan kuda E4. Ini juga bagus, ada rencana F3 ya. Nanti kalau kuda ke F6 bisa makan-makan dorong di D5. E5 jawaban hitam dan dijawab oleh putih. F3, kuda makan D4, pukul lagi di G4. Kita lihat setelah HG4 ini putih mengakhiri permainan dengan kuda G5. Ini hitam kalah ya, alias menyerah karena ancamannya di F7 dan juga di E5. Itu yang dapat disampaikan bagaimana cara menghancurkan French defense melalui advanced variation. Terima kasih, semoga bermanfaat.